Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Aku harapkan kalian dalam kondisi baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Namun seperti biasanya, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Seperti biasanya, Pak Guru harapkan kalian tonton video pembelajaran ini hingga selesai agar kalian menjadi lebih paham terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, setelah ini kita akan melihat sebuah cerita tentang Beni. Ya, ceritanya tentang Beni. Pasti anak-anak penasaran dengan cerita tersebut. Oleh karena itu, anak-anak simak cerita Beni sampai selesai. Perhatikan ya, pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Beni di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Beni, tetapi Beni tidak menyaut. Kemudian, ibu berjalan menuju kamar Beni. Tiba di depan kamar Beni, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Beni, ayo kita sarapan." "Iya Bu," jawab Beni. Ibu membuka pintu kamar Beni. Ibu melihat Beni sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Beni sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Beni?" tanya ibu. "Iya Bu, tadi malam Beni mengerjakan tugas. Beni baru tidur pukul 11 lebih," jawab Beni. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu Bu," jawab Beni lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun, kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Beni. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya Bu, besok-besok Beni tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Beni. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo, sekarang kita sarapan. Ayah sudah menunggu," kata ibu. Ya, setelah ini dari bacaan tentang Beni ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Yang pertama adalah, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Beni? Ya, yang kedua, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Beni di atas? Yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Beni di atas? Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, pertanyaannya, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Beni? Kira-kira pernah atau belum? Jawab saja sesuai pengalaman kamu. Jika pernah, tulis pernah. Jika belum, tulis belum. Ya. Pertanyaan nomor 2. Sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Beni di atas? Setelah mendengar cerita yang dibacakan oleh Pak Guru tadi,
Kira-kira sikap apa yang tidak pantas ditiru dari sikap Benny? Kira-kira apa? Ya, betul sekali. Ya, si Benny suka bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan, ya. Tugasnya sudah diberikan sejak seminggu yang lalu, namun Benny malas-malasan untuk cepat mengerjakan. Akhirnya dia mengerjakan tugasnya pada malam itu hingga dia terbangun kesiangan. Ya, makanya jangan juga bermalas-malasan atau menunda pekerjaan. Ya, nomor 3, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Kira-kira sikap yang dapat ditiru dari cerita Benny apa? Ya, meskipun kita menunda pekerjaan, juga bermalas-malasan, ternyata ada sikap yang perlu ditiru dari seorang Benny. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab itu seperti apa sih Benny? Ya, meskipun terburu-buru, Benny tetap mengerjakan tugas yang diberikan tanpa bantuan orang lain. Benny tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Kemudian yang kedua adalah berjiwa besar. Maksudnya siapa Pak? Ya, maksudnya ini. Ya, Benny mau mengakui kesalahannya dan berjanji, ya, tulisannya berjanji ya, untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, jika ada tugas dari guru, itu lebih baik dikerjakan secepatnya, jangan menunda-nunda, ya. Kemudian sikap yang selanjutnya apa Pak? Nah, patuh kepada orang tua. Maksudnya apa? Benny menuruti dan menyanggupi permintaan ibunya, ya. Benny berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, ya. Betul. Kata Ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 4, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat diri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itulah tadi beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ayah memberikan uang saku secara adil kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada perbedaan, ya. Semuanya diberikan uang saku yang sama. Kemudian yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, menolong orang lain di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, menghormati hak pejalan kaki saat menyeberang ketika kita sedang berkendara. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri saat di jalan raya. Kita tetap harus menghargai hak pejalan kaki. Kemudian yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha mengerjakan PR dengan sebaik-baiknya, ya.
Dan itulah tadi contoh beberapa penerapan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Akhirnya Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.